Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat ke-183. Pertama-tama, marilah kita puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita salafu umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Beno Agwija Setiawan dari kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 9 Kota Bogor. Teman-teman yang saya banggakan dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tausiah singkat yang temanya adalah keistimewaan di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu bulan Ramadan ini. Teman-teman, kita bukan lagi bertemu dengan bulan biasa. Jika kita ibaratkan bulan Ramadan ini dengan seorang manusia, maka kita bukan lagi bertemu dengan orang biasa, melainkan bulan yang sangat dimuliakan, bulan yang sangat disayangi oleh Sang Maha Pencipta alam semesta. Oleh karena itu, barang siapa manusia yang memuliakan bulan ini, yang memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, maka ia akan menjadi orang yang istimewa pula di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama pun mengatakan bahwa kedudukan bulan Ramadan itu layaknya seperti matahari di antara bintang-bintang. Bintang-bintang akan bermunculan pada malam hari ketika matahari terbenam. Namun ketika matahari terbit, maka bintang-bintang akan hilang, bintang-bintang akan terbenam, bintang-bintang akan tenggelam oleh cahaya sinar matahari. Begitu pula dengan bulan Ramadan. Jika kita melakukan amal ibadah selama 11 bulan lamanya di luar bulan Ramadan dengan segala macam bentuk ibadah, lalu ketika datang bulan Ramadan kita melakukan satu saja amal ibadah, maka insya Allah amal ibadah itu akan mengalahkan pahala yang kita lakukan selama 11 bulan lamanya. Inilah pentingnya bulan Ramadan. Maka hanyalah orang-orang yang rugi yang ketika bulan Ramadan ia kehilangan kesempatan untuk beriman kepada Allah. Hanyalah orang-orang yang rugi yang ketika di bulan Ramadan ia melaksanakan amal-amal, ia melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama amalnya dengan bulan-bulan yang lainnya, apalagi lebih sedikit amalnya. Mengapa demikian? Karena hanya di bulan Ramadan lah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan, memberikan kebaikan yang tidak diberikan pada bulan yang lainnya. Teman-teman yang saya banggakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar ayat 1-5. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini, menjelaskan pada surat ini bahwa pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang dimana jika kita melakukan amal ibadah apapun itu ibadahnya, maka nilai pahalanya itu lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, melainkan lebih dari 1000 bulan. Bisa 2000 bulan, bisa 3000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Malam ini adalah malam diturunkannya Al-Quran yang disebut dengan malam Al-Qadar. Teman-teman sekalian, jika teman-teman membaca Al-Quran, maka pahala yang kita dapatkan pada bulan biasa, maka satu hurufnya itu sebanyak 10 kebaikan. Namun jika kita melakukannya pada bulan Ramadan, maka pahala yang kita dapatkan itu 10 kali lipatnya, yaitu 100 kebaikan. Namun jika kita membaca Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada malam diturunkannya Al-Quran, maka pahala yang kita dapatkan bukan 10 lagi, melainkan sebanyak atau sama dengan lebih dari 1000 bulan. Jika kita konversikan, jika kita hitung 1000 bulan itu selama 83 tahun lamanya. Jadi kalau kita membaca satu huruf saja Al-Quran pada malam Al-Qadar, itu nilai pahalanya sama dengan membaca satu huruf itu selama 83 tahun tanpa berhenti. Itulah keistimewaan di bulan Ramadan, teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, termasuk diri saya pribadi, untuk selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu membaca Al-Quran dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, murojaah dan lain sebagainya, yang semoga insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini kita semua dihapuskan seluruh dosa-dosanya yang telah lalu, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.